Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kesuciannya diumumkan dari 7 lapis langit dan seorang istri Nabi SAW di dunia dan akhirat. Kesuciannya diumumkan dari 7 lapis langit. Mari kita simak kisah peristiwa ifki ini secara lengkap agar kita dapat melihat kedudukan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha dalam pandangan Allah Azza wa Jalla yang telah mengumumkan kesuciannya dari atas 7 lapis langit. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, jika Rasulullah SAW hendak melakukan perjalanan, maka beliau akan mengundi siapa di antara istri-istri beliau yang akan mendampinginya. Waktu itu ketika hendak melakukan serangan terhadap musuhnya, Rasulullah SAW mengundi dan keluarlah namaku, sehingga aku menyertai perjalanan beliau dalam perang itu yang terjadi setelah turunnya air hijab, sehingga aku dibawa di dalam haudat dan beristirahat di dalamnya. Kami pun berangkat menuju tempat yang telah ditentukan dan setelah menyelesaikan misinya, Rasulullah SAW segera kembali. Ketika sudah dekat dengan Madinah, tiba-tiba Rasulullah SAW memberi perintah untuk meneruskan perjalanan di malam hari. Sesaat sebelum perintah Rasulullah SAW diumumkan, aku meninggalkan perkemahan tentara untuk suatu keperluan. Setelah selesai, aku segera kembali menuju kemah. Malangnya aku kehilangan kalung karena patah saat aku berjalan tergesa-gesa. Oleh sebab itu, aku kembali lagi untuk mencari kalungku itu, sehingga membuatku terlambat. Beberapa orang yang bertugas mengangkat haudatku datang dan langsung mengangkatnya ke punggung untaku. Mereka mengira aku berada di dalamnya. Masalahnya pada saat itu wanita sepertiku pada umumnya bertubuh ringan karena kurus, karena belum banyak makan. Itulah yang membuat mereka tidak curiga karena haudatku terasa sangat ringan. Apalagi saat itu aku masih terbilang kecil. Mereka menggiring unta dan membawanya pergi. Akhirnya aku berhasil menemukan kalungku kembali. Namun rombongan pasukan yang membawaku telah pergi jauh, sehingga ketika aku sampai di tempat perkemahan mereka, aku tidak menemukan siapapun. Aku langsung menuju bekas kemahku dengan harapan mereka akan mencariku dan menemukanku kembali di tempat semula. Ketika aku sedang duduk di bekas area kemahku, aku mengantuk lalu tertidur dengan lelap. Kebetulan Safwan bin Mu'attal As-Sulami berjalan di belakang rombongan induk, sehingga ia kemalaman dan baru pagi itu ia sampai di tempatku. Dari kejauhan dia melihat titik hitam seperti orang yang sedang tidur, sehingga ia terpancing untuk mendatanginya. Ternyata ia melihatku dan langsung mengenaliku, karena dia pernah mengenaliku sebelum air hijab turun. Aku terbangun karena mendengar Safwan mengucapkan istiraj, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika mengenaliku. Saat itu juga aku langsung menutup wajahku. Demi Allah, dia sama sekali tidak mengajak bicara denganku dan aku tidak mendengarnya mengucapkan satu kalimat pun selain istiraj tadi. Kesedihan tiada terperi. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, aku segera menemui kedua orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku, ibu, apakah yang sebenarnya sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat? Ibuku menjawab, putriku, tenanglah. Demi Allah, setiap wanita yang cantik dan sangat dicintai oleh suaminya, sementara dia memiliki beberapa istri yang lain. Sangat jarang yang selamat dari peristiwa semacam ini. Aku berkata, subhanallah, itukah yang banyak dibicarakan oleh masyarakat? Malam itu aku menangis tanpa henti hingga pagi. Air mataku tidak berhenti mengalir, sehingga aku benar-benar tidak dapat tidur sampai pagi. Demi Allah, selama ini aku tahu bahwa istriku adalah orang baik. Dari atas mimbar, Rasulullah SAW berkata, wahai segenap kaum muslimin, siapa di antara kalian yang bersedia membantuku menghukum seseorang yang telah menyakitiku dengan menuduh istriku? Demi Allah, selama ini aku tahu bahwa istriku adalah orang yang baik. Mereka juga menuduh seorang laki-laki yang selama ini aku juga mengenalnya sebagai orang yang baik. Dia tidak pernah bertemu dengan istriku kecuali saat aku bersamanya. Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah SAW, aku siap membantumu. Jika orang yang engkau maksud berasal dari Aum, maka aku akan memenggal lehernya, sehingga jika dia berasal dari kabilah saudara-saudara kita, yakni kabilah Kharaj, dan engkau tetap memerintahkan kami untuk menghukumnya, maka kami akan melaksanakannya. Kata-kata yang mencucurkan darah, bukan air mata. Aisyah radhiyallahu anha bercerita lagi, dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul. Beliau mengucapkan salam lalu duduk. Sejak isu miring itu tersebar, Rasulullah SAW tidak pernah duduk di sampingku. Sudah lebih sebulan beliau tidak menerima wahyu tentang persoalanku. Sebelum duduk, Rasulullah SAW membaca syahadat dan mengucapkan salam lalu berkata, amma ba'du, wahai Aisyah, sesungguhnya aku menerima berita yang mengatakan bahwa engkau melakukan begini dan begitu. Seandainya engkau benar-benar bersih dari tuduhan itu, maka Allah pasti akan membersihkanmu. Tapi jika seandainya engkau telah melakukan suatu perbuatan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya jika seorang hamba mengakui dosa yang dilakukannya lalu bertobat kepada Allah, maka pasti Allah menerima tobatnya.
kesabaran yang baik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah Rasulullah SAW selesai bicara, air mataku benar-benar habis sehingga aku tidak merasakan ada setitik pun yang tersisa. Aku berkata kepada ayahku, jawablah perkataan Rasulullah SAW. Ayahku berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada Rasulullah SAW. Aku pun melirik kepada ibuku dan berkata, jawablah perkataan Rasulullah SAW. Ibuku berkata, demi Allah aku tak tahu apa yang harus kukatakan kepada Rasulullah SAW. Seperti inilah kesucian Aisyah radhiyallahu anha diumumkan dari langit. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, setelah berkata seperti itu, aku pindah dan tiduran di atas kasurku. Hingga saat itu aku tahu bahwa aku bersih dan aku yakin bahwa Allah akan menunjukkan kebersihanku. Akan tetapi demi Allah aku tidak pernah mengira bahwa Allah akan menurunkan wahyu Al-Quran untuk menyelesaikan persoalanku itu. Aku merasa persoalanku terlalu hina untuk dibicarakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Tadinya aku hanya berharap Rasulullah SAW akan bermimpi yang memberi petunjuk bahwa aku benar-benar bersih. Menghadapi masa-masa sulit, ketika seseorang mencoba merenungkan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kesucian Aisyah radhiyallahu anha, maka akan terbayang dalam benaknya masa-masa sulit yang dihadapi oleh keluarga Rasulullah SAW dan keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu, serta bagaimana keadaan Rasulullah SAW ketika menerima berita ini, dan bagaimana beliau juga keluarga Abu Bakar bertahan dengan penuh kesabaran di bawah tekanan malapetaka besar tuduhan keji itu. Renungan berharga. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, mengapa Rasulullah SAW tidak menentukan sikap dalam kasus tuduhan ifki yang dilontarkan kepada Aisyah, tidak bertanya langsung kepadanya dan meminta pandangan dari orang-orang di sekitarnya? Jawabannya adalah bahwa semua ini merupakan bagian dari kesempurnaan hikmah-hikmah yang jelas di saat Allah menjadikan kisah ini sebagai penyebab kemunculannya sebagai ujian dan cobaan bagi Rasulnya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat. Melalui kisah ini Allah hendak mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan derajat kaum yang lain. Allah ingin menjadikan orang-orang yang meraih petunjuk menjadi bertambah jelas petunjuknya dan semakin meningkat imannya, sementara orang-orang yang zalim semakin bertambah rugi. Orang-orang yang menjadi dalang ifki mendapat siksa yang besar. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi SAW sejak masih kecil. Aisyah dikenal dengan kemuliaannya dan memiliki pikiran dewasa walaupun masih sangat muda. Dengan sifat seperti ini, apakah tuduhan orang-orang bodoh itu akan menodainya, atau mungkinkah keharuman minyak kasturi itu tercemar kecuali oleh bau binatang yang busuk? Allah membela orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Hajj ayat 38. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tidak mampu membela dirinya sendiri, maka Allah yang tampil membelanya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha merendahkan diri di hadapan Allah dengan mengatakan, aku merasa persoalanku terlalu hina untuk dibicarakan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran, maka Allah mengumumkan kesuciannya di atas 7 lapis langit. Siapa yang merendahkan dirinya karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nikmat yang begitu besar. Salah satu bentuk nikmat paling besar yang dilimpahkan oleh Allah kepada keluarga Rasulullah SAW dan segenap kaum muslimin adalah fakta yang menunjukkan bahwa tidak seorang pun di antara istri-istri Nabi SAW yang terlibat dalam kekejian ini. Tidak ada keterangan menyatakan bahwa salah seorang di antara mereka membuat pernyataan yang bukan walaupun hanya sepatah kata. Berkah Aisyah radhiyallahu anha turunlah ayat tayamum. Salah satu keberkahan ibunda kita yang agung ini adalah Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya sebagai sebab turunnya ayat tayamum yang memberi keringanan kepada kaum muslimin sehingga mereka merasa senang sekali dengannya. Sungguh besar keberkahan ibunda yang agung ini. Aroma harum keberkahannya membahagiakan seluruh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah SAW. Rasulullah SAW selalu beriktikaf selama 10 hari pada bulan Ramadan. Tetapi pada tahun terakhir kehidupannya beliau beriktikaf selama 20 hari. Selain itu, biasanya Jibril hanya menyimak bacaan Al-Quran beliau 1 kali selama bulan Ramadan. Tapi pada Ramadan tahun itu Jibril menyimak 2 kali. Menuju Ar-Rafiqul A'la. Qais meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bercita-cita ingin dikubur di dalam rumahnya. Tapi kemudian ia berkata, sesungguhnya aku melakukan suatu kesalahan setelah kepergian Rasulullah SAW. Maka kuburkanlah jasadku bersama istri-istri beliau yang lainnya. Oleh sebab itu Aisyah dikuburkan di Baqi. Semoga Allah meridhoinya. Maksud ucapan Aisyah melakukan suatu kesalahan adalah terlibat dalam perang Jamal. Aisyah sangat menyesal dan bertobat atas kesalahannya tersebut, walaupun sebenarnya ia melakukan karena ijtihad dan ingin melakukan kebaikan, sebagaimana yang dilakukan oleh Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan sahabat-sahabat senior lainnya. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, Ummu Mukmin Aisyah radhiyallahu anha mengembuskan nafas terakhir dan kembali ke haribaan Tuhannya dengan penuh keridhaan dan ridhoi.
jasad Aisyah radhiyallahu anha dimakamkan malam itu juga tepat setelah sholat witir.